Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita dimanapun Bapak Ibu berada. Doa saya biar kiranya kita tetap antusias, tetap percaya, tetap mengasihi Tuhan, dan terus memberi diri kita untuk dibangun menjadi tempat kediamannya Allah seperti apa yang sedang kita pelajari, menjadi gereja yang dibangun di atas dasar para nabi dan rasul dan Yesus Kristus sebagai batu penjurunya. Dan kita sedang terus memahami dan kita perlu mengerti, dan saya meyakini bahwa firman Tuhan yang kita pelajari ini harus sampai jadi iman, menjadi percaya, bukan hanya sekedar keluar masuk dari telinga kiri ke kanan dan atau sebaliknya tanpa ada arti di dalamnya. Tapi saya percaya firman Tuhan tidak akan pernah kembali sia-sia, karena saya percaya Tuhan mengurapi dan Roh Kudus mendukung kalau ada hamba-hamba Tuhan, ada orang-orang yang mau belajar berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, dalam prinsip-prinsip Tuhan, di dalam jalan-jalannya Allah sendiri. Dan saya percaya ketika Rasul Paulus, rasul-rasul yang lain melanjutkan pekerjaan yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan menempatkan 5 jawatan ini untuk melengkapi kita semua bagi pelayanan pembangunan tubuh Kristus sampai kita menjadi apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan gereja hari-hari ini. Karena itu kita harus memperhatikan, Paulus berkata tidak boleh ada dasar lain kecuali Kristus. Orang yang membangunnya harus memperhatikan bagaimana dia membangun di atasnya. Dan ada 2 kualitas yang berbeda. Yang satu adalah emas, perak, batu yang mahal. Yang satu lagi adalah kayu, rumput kering, dan jerami. Dan kita sama-sama tahu bahwa kualitas yang mulia itu justru ketika api datang, dia akan semakin mulia, semakin murni. Dan emas itu semakin mahal ketika dia bisa semakin murni. Tapi sebaliknya kayu kering, rumput kering pasti angus. Karena itu kita semua harus memperhatikan bagaimana kita membangun. Karena itu saya mau ajak kita hari ini bagaimana kita belajar ciri kesamaan daripada pelayanan rasul dan nabi. Yang pertama, mereka fokus kepada rencana Allah dan bagaimana apa yang Tuhan rencanakan. Kalau kita baca misalnya di kitab Perjanjian Baru tentang nabi, maka kita mendengar ada banyak kata menurut para nabi-nabi. Jadi di Perjanjian Baru kita melihat penggenapan-penggenapan yang sudah disampaikan oleh para nabi. Jadi kita melihat di Perjanjian Baru banyak kutipan-kutipan yang mengatakan apa yang dikatakan menurut para nabi. Karena itu kita melihat bahwa nabi dia menceritakan apa yang akan terjadi di depan. Rasul mengejawantahkan apa maksud-maksud rahasia Tuhan. Karena itu kesamaan nabi dan rasul, kalau saya boleh cerita kesamaannya lebih dahulu, mereka selalu menyampaikan dalam rangka keselamatan, kekekalan Tuhan. Mereka menyampaikan prinsip kekekalan. Bukan hanya sebatas pelayanan, tapi mereka membawa bagaimana kita bisa memahami rancangan Tuhan. Nabi menangkap dari Tuhan sama dengan rasul, tapi rasul dia bisa menjelaskan apa hal-hal yang di masa yang lalu, bahkan di masa kekekalan yang disampaikan oleh para nabi, seperti misalnya Lukas 1:70, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabi yang kudus. Dan engkau ya anakku akan disebut nabi Allah yang maha tinggi. Jadi jauh sebelum Yohanes muncul, ayat ini tentang Yohanes, tapi Yohanes sudah dinubuatkan dia akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Sudah lihat, sehingga 600 tahun Yesaya sudah ngomong tentang kehadiran Yohanes. Dan ketika Yohanes hadir, para rasul bisa menerangkan ini. Dan ketika Yohanes hadir, kita melihat bahwa kehadirannya itu 600 tahun sebelumnya sudah diprediksi, sudah disampaikan oleh para nabi. Jadi kita lihat nabi bekerja sebegitu rupa, mewartakan apa yang belum terjadi bahkan ribuan tahun. Karena itu dalam kitab Kejadian sampai kitab Wahyu sebenarnya itu adalah sebuah nubuatan pekerjaan nabi-nabi, apa yang akan terjadi di dalam kekekalan seperti akhir zaman misalnya. Para rasul dia perlu meletakkan, menyatakan sedemikian rupa sehingga kita bisa memahami apa yang tidak kelihatan itu menjadi nyata. Saya ingin coba mengajak kita pada hari ini belajar hal yang
punya kesamaan antara rasul dan nabi adalah di dalam pergerakan mereka, di dalam pelayanan mereka. Mereka sangat bergantung kepada yang namanya tuntunan Roh Kudus. Karena itu kalau saudara baca di Injil Lukas pasal 2 ayat 36, di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Aser. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, dia hidup 70 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda berumur 84 tahun. Dia tidak pernah meninggalkan Allah siang dan malam, beribadah, berpuasa, dan berdoa. Dan pada hari ketika itu datanglah ke situ mengucap syukur pada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan kita melihat bagaimana Fanuel, situ juga ada Hana, ada juga nabi, nabiah, nabi juga ada di situ. Bagaimana di bait Allah, bagaimana mereka bersukacita. Ya, kalau saudara lihat di ayat sebelumnya, ada seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. Jadi inilah kesamaan daripada seorang rasul dan nabi, bagaimana mereka benar-benar bergantung, dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus. Kita lihat Nabi Simeon, kita lihat di sini juga Hana, seorang nabi perempuan, bagaimana dia tidak meninggalkan karena dia dapat pernyataan dari Roh Kudus. Nah, ini kesamaan daripada pelayanan antara rasul dan nabi, bagaimana perjalanan hidup mereka sungguh-sungguh dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus. Karena itu kita berdoa ya Bapak Ibu, supaya apa? Supaya kita bisa sungguh-sungguh melihat bagaimana pelayanan rasul-rasul dan nabi-nabi ini, dengan kita memahami bahwa mereka bergerak dalam urapan dan kuasa Roh Kudus, Roh kebenaran. Karena itu kalau Bapak Ibu perhatikan bagaimana Yesus mengatakan bahwa dia tidak akan meninggalkan kita yatim piatu. Gereja tidak akan ditinggalkan. Karena itu betapa pentingnya untuk kita semua memahami bahwa para rasul itu bergerak di dalam yang namanya pelayanan Roh Kudus, ya. Pelayanan dituntun. Bagaimana dalam Yohanes 4 ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dalam pasal 14 ayat 17, roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, kita lihat para nabi, rasul itu sangat memahami betul-betul peranan daripada Roh Kudus. Kita terkadang tidak sadar bahwa dalam diri kita ada roh, ya, roh yang membangkitkan Yesus, yang mengurapi para nabi dan rasul. Roh yang sama ada pada kita. Nah, khusus spesial dengan jawatan rasul dan nabi, mereka memahami betul prinsip ini. Dunia nggak bisa mengerti ini, dan mereka bergerak dalam dimensi roh sedemikian rupa sehingga kita melihat bagaimana sepertinya mereka bisa memahami apa yang ada di dalam kekekalan, bagaimana menerapkannya, ya, dan bagaimana mereka bisa melihat menerapkan apa yang dalam kekekalan itu untuk terjadi di dunia yang kelihatan. Karena itu gereja penting sekali. Saudara harus paham ini. Ya, ini kita butuh, kita doakan supaya dua jawatan ini bisa muncul. Karena ini perlu saling melengkapi satu dengan yang lain dalam ketajaman, keistimewaan seorang rasul dan nabi. Nah, ini yang sebenarnya kita harus memahami. Jadi mereka bisa melihat hal-hal yang kekal di masa lalu, ya, rencana Allah, lalu di masa lalu yang nyata itu bisa dipraktekkan di dunia hari ini, bahkan yang akan datang sampai pada kekekalan kembali. Nah, ini kita doakan supaya pelayanan para rasul dan nabi bisa bertumbuh dan diizinkan, diterima, dipahami. Ya, memang perlu dipelajari, kita perlu belajar sama-sama, karena kalau tidak nanti kita bisa juga bahaya. Di satu sisi gereja tidak bertumbuh, di satu sisi kita menolak
apa yang Tuhan sedang lakukan. Karena Dia mau menempatkan gereja tidak bercacat dan berkerut, menempatkan gereja yang dipenuhi menjadi gereja kepenuhan Kristus, menjadi tempat kediaman Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau yang terus melawat kami, memimpin kami, menolong kami semua ya Tuhan. Diberkatilah semua umat-Mu yang sudah mendengarkan saat teduh ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.